Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi pecinta K-pop di kota Kediri dan sekitarnya. Jumpa dengan saya Lutfi tentu saja di acara podcast yang selalu hadir dengan serat informasi di bidang kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan keluarga. Tentunya ada di K-pop Kili Suci Podcast. Baik, selamat pagi, salam sehat dan bahagia bersama RSUD Kili Suci Kota Kediri. Pada pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 8 September 2023, tentunya kita akan kedatangan narasumber yang begitu luar biasa yang akan menemani saya di pagi hari ini, yang akan membahas tentang salah satu topik teknologi pemerintahan. Mari mengenal JKN Mobile dan antrian online. Nah, bagi para pecinta K-pop yang saat ini sedang menyimak, mungkin penasaran kan apa saja informasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita? Maka stay tune terus di akun channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya ataupun mengirimkan komentar ataupun saran serta masukan, boleh langsung isi di kolom komentar kita yang telah tersedia. Oke, baik, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu ada staf rekam medis informasi kesehatan di RSUD Kili Suci. Beliau adalah Mbak Novi Inayah Putri, ahli media kesehatan. Selamat pagi Mbak Ina. Selamat pagi Mbak Lutfi. Oke, ini saya manggilnya Mbak atau Kak ini? Boleh Mbak, boleh Kakak juga boleh. Kak saja ya, supaya kita bisa lebih enak ngobrolnya. Oke, mungkin Kak Ina bisa nih memperkenalkan diri kepada pecinta K-pop yang saat ini telah menyimak, yang menyaksikan podcast kita dan menyapa mereka. Monggo. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novi Inayah Putri. Saya dari ruang rekam medis informasi kesehatan di RSUD Kili Suci. Oke, baik, itu tadi ya teman-teman narasumber kita yang begitu luar biasa. Pastinya pecinta K-pop sudah tidak sabar ya menunggu informasi dan penjelasan apa saja yang akan disampaikan oleh beliau. Oke, baik, langsung saja kita mulai tentang informasi-informasi yang akan disampaikan oleh beliau tentang mengenal JKN Mobile dan antrian online. Baik, sebelumnya saya mau bertanya nih Kak Ina, yang dimaksud JKN Mobile itu apa? Mungkin bisa sedikit diinformasikan dan dijelaskan ya, supaya teman-teman pecinta K-pop yang sedang menyaksikan live kita pada pagi hari ini bisa mengetahui apa sih mobile JKN itu. Oke, baik. Mobile JKN ini merupakan suatu produk aplikasi dari BPJS itu sendiri, di mana aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada peserta BPJS dalam mengakses layanan-layanan yang ada di dalam BPJS Kesehatan. Baik, jadi mobile JKN itu sebenarnya salah satu aplikasi dari BPJS, begitu ya Kak? Iya. Baik, tentunya dilaunchingkannya atau dimunculkannya sebuah aplikasi pasti ada kegunaannya kan ya. Nggak mungkin aplikasi sudah dimunculkan terus oh ya sudah hanya sekedar munculkan, kan tidak. Pasti juga apa sih fungsi-fungsinya dari mobile JKN itu sendiri Kak? Mungkin bisa diinformasikan. Oke, kegunaan dari aplikasi mobile JKN itu sebenarnya banyak sekali ya Mbak Lutfi ya. Itu mulai dari informasi program JKN. Jadi pada menu ini itu ada di dalamnya tuh ada cara pembayaran, kemudian ada hak dan kewajiban peserta. Kemudian yang kedua itu ada informasi lokasi vaskes terdekat. Jadi pada menu ini kita bisa mengetahui misalkan puskesmas terdekat dari rumah kita itu apa, klinik terdekat, kemudian rumah sakit ataupun dokter gigi, itu juga bisa kita mencari informasi pada menu tersebut. Kemudian rehab atau cicilan, kemudian informasi peserta, itu ada nomor kartu, kemudian ada nama, kelas perawatan, dan FKTP-nya di mana. Kemudian ada perubahan data peserta. Selanjutnya info ketersediaan tempat tidur di rumah sakit itu juga bisa diketahui melalui aplikasi mobile JKN. Kemudian konsultasi dokter.
terus pendaftaran antrian secara online di rumah sakit ataupun di vaskes pertama. Kemudian pengaduan layanan JKN. Jadi pada pengaduan layanan JKN itu tidak hanya pada call centernya BPJS yang 165, tetapi juga bisa melakukan pengaduan melalui aplikasi mobil JKN. Kemudian yang terbaru nih Kak Lutfi, ada yang namanya iCare. Nah itu kita bisa mengetahui informasi atau riwayat pelayanan atau pengobatan kita di di klinik, di puskesmas maupun di rumah sakit itu terekam semua di situ. Kemudian ada menu lainnya di sana. Iya, ada info terkait info jadwal tindakan operasi, info iuran, info pendaftaran auto debit, kemudian info riwayat pembayaran, screening riwayat kesehatan dan informasi virtual account. Oke. Baik, artinya memang banyak sekali ya fitur-fitur yang bisa digunakan oleh peserta BPJS yang bisa membantu kemudahan dari peserta BPJS itu untuk menikmati layanan-layanan yang diberikan oleh BPJS begitu ya. Oke, termasuk mungkin begini. Jadi kadang itu orang ketika mau berobat ke rumah sakit, dia mau datang ke IGD misalnya, dia mau mungkin dia merasa sudah saya sakit gitu ya. Terus nanti kira-kira saya opname enggak ya? Terus nanti kalau opname saya di sana dapat kamar enggak, dapat tempat tidur enggak, atau jangan-jangan harus mengantri lama nih, kan kadang seperti itu. Nah, itu nanti bisa kita lihat dulu di mobil JKN itu ya. Iya Mbak Lutfi, seperti itu. Artinya tidak perlu harus menunggu yang begitu lama karena kita sudah datang ternyata kamarnya penuh gitu ya. Oke. Kembali lagi nih pada fitur-fitur yang ada di mobil JKN. Nah, kalau tidak salah tadi ada yang namanya fitur perubahan peserta ya. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan nih Kak. Maksudnya perubahan peserta itu perubahan yang seperti apa? Monggo. Oke, baik. Jadi perubahan data peserta itu bisa kita tuh bisa mengganti atau merubah data-data seperti segmen peserta. Misalkan dari dulunya pekerja ke mandiri itu juga bisa. Kemudian nomor HP, kadang kan kita ganti nomor HP, ya kan? Itu juga bisa diganti lewat situ. Kemudian alamat, kemudian email. Terus kita bisa mengganti kelas perawatan, bahkan vaskes pertama pun bisa diganti melalui perubahan data tersebut. Oke, baik. Artinya begini, dari data vaskes itu bisa dilakukan perubahan gitu ya. Jadi misalnya nih, saya itu pindah domisili atau pindah rumah di luar kota gitu. Nah, vaskes saya kan awalnya di Kediri, kemudian saya pindah di Surabaya atau di misalnya di kabupaten terdekat lah di kota Kediri gitu. Nah, kemudian saya pengen periksa nih, tapi vaskes saya itu masih ada di kota Kediri. Itu bisa ya? Saya melakukan pergantian vaskes sesuai tempat tinggal saya saat ini melalui mobil JKN gitu ya, bisa ya berarti ya? Bisa dilakukan perubahan pindah vaskes pada perubahan itu tadi, perubahan data peserta BPJS. Jadi tinggal diklik aja pada vaskes, itu nanti akan keluar vaskes terdekatnya. Kemudian itu nanti bisa digunakan per tanggal 1 di bulan berikutnya, Kak Lutfi. Oke, artinya tiap misalnya hari ini saya mau mengganti vaskes, saya sudah melakukan proses penggantian, tapi saya harus menunggu tanggal 1 bulan berikutnya supaya bisa menggunakan BPJS itu ya di vaskes yang baru, artinya seperti itu. Iya. Oke. Jadi misalnya saya pengen berobatnya besok, terus saya ingat nih, wah saya vaskesnya masih di luar kota, masih di Kediri misalnya. Sedangkan saya saat ini domisilinya sudah pindah gitu kan, bukan di Kediri. Nah, saya mau saya gantinya hari ini, tapi saya butuh berobatnya tuh besok. Sementara besok itu masih misal hari ini kan tanggal 8, besok mesti tanggal 9. Nah, itu berarti belum bisa ya, harus menunggu tanggal 1 di bulan berikutnya. Seperti itu ya. Iya, kalau keadaan darurat itu bisa langsung melalui IGD. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat kan harus melalui rawat jalan atau poliklinik dulu. Nah, tapi BPJS ini tetap bisa digunakan pada vaskes pertama Mbak Lutfi. Misalnya Mbak Lutfi jalan-jalan ke Surabaya gitu ya. Terus kemudian sakit itu bisa BPJS bisa dipakai. Bisa digunakan 3 kali kunjungan dalam 1 bulan.
Oke. Jadi nanti hitungannya sebagai kunjungan tamu. Oh gitu. Kayak gitu. Artinya gini, jadi misal tadi saya ke Surabaya nih, terus saya butuh periksa, tapi saya baru ganti vaskes atau mungkin malah belum ganti vaskes sama sekali gitu ya. Jadi saya bisa datang ke FKTP atau vaskes satu saya, maaf maksudnya vaskes yang di Surabaya tadi ke yang terdekat di mana saya ada saat itu dengan tetap menggunakan BPJS gitu ya. Iya. Tapi dibatasi dalam 1 bulan itu 3 kali Kunjungan ya. Oke. Nah, jadi gini, tadi kan kita sudah banyak tuh membahas kegunaannya, kemudian apa saja yang dimaksud dengan mobil JKN itu. Nah, sekarang tentunya untuk bisa menggunakan itu kita harus mempunyai mobil JKN. Iya benar apa enggak sih Kak? Nah, jadi saya mau tanya nih, supaya teman-teman yang sedang menyimak kita, pecinta Kipos saat ini tahu bagaimana sih cara mendapatkannya mobil JKN itu Kak? Cara mendapatkan mobil JKN itu mudah Mbak Lutfi, bisa di-download melalui Play Store atau App Store. Nah, seperti itu. Nanti untuk loginnya itu nomor HP yang akan didaftarkan itu harus memiliki pulsa untuk mengirimkan kode OTP-nya. Ya, jadi caranya melakukan pendaftaran itu kita download dulu kan aplikasinya, kita buka aplikasi JKN mobilnya, kemudian klik tautan daftar. Setelah itu nanti akan muncul formulir, akan muncul isian form gitu, ada diisikan NIK atau nomor kartu, kemudian nama, tanggal lahir dan captcha. Kemudian klik verifikasi data, kemudian akan diarahkan pada form lanjutan pendaftaran, lalu klik kemudian input nomor HP yang aktif. Itu tadi, kemudian klik kirim kode verifikasi, nanti akan muncul halaman syarat dan ketentuan, klik checklist saya setuju. Lalu sistem akan mengirimkan kode OTP pada nomor HP yang telah diinput tadi, lalu masukkan kode tersebut pada kolom yang telah tersedia. Lalu klik verifikasi, maka pendaftaran itu sudah selesai. Oke, artinya itu tadi ya teman-teman pecinta Kpod, Gili Suci Podcast, tentang cara mendapatkan atau memiliki akun dari mobil JKN. Nah, mungkin bagi teman-teman rasanya itu wah banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui, tapi sebenarnya itu sangat simpel. Jadi tinggal unduh saja aplikasinya melalui Play Store atau App Store yang tentu saja sebelumnya harus punya data seluler dulu atau kuota. Jadi jangan sampai handphonenya datanya mati, kan tidak bisa untuk mendownload tuh. Nah, itu download dulu. Setelah itu kita langsung masuk kepada daftar akun gitu ya, Kak? Iya. Nah, setelah itu kita ikuti saja tuh, kan ada menu-menunya yang harus diisikan apa-apa. Kita ikuti saja langkah-langkahnya. Nanti dia akan secara otomatis akan by system akun kita sudah aktif. Nah, tentunya jangan lupa untuk dipersiapkan nomor induk kependudukannya dan nomor handphone yang aktif. Oh ya, satu lagi nih yang paling penting. Mungkin teman-teman kadang lupa untuk membeli pulsa karena saat ini kan sistemnya tuh kadang memakai jaringan, memakai wifi gitu ya. Jadi ternyata wah ini waktu pengiriman kode OTP tadi ya Kak, yang waktu harus menggunakan pulsa. Iya, menggunakan pulsa. Ternyata wah ini sistemnya mana ini sudah dikirimkan ke nomor saya, tapi saya tidak nerima gitu ya. Ternyata setelah dicek ya pulsanya tidak ada gitu ya. Jadi harus disediakan dulu jaringan sama pulsa di nomor handphone yang aktif. Oke. Artinya apakah untuk penggunaan mobil JKN ini hanya bisa digunakan oleh mereka-mereka atau orang-orang yang sudah memiliki kepesertaan aktif di BPJS, begitu Kak? Iya, jadi aplikasi mobil JKN ini hanya bisa diakses bagi peserta BPJS. Nah, jadi kembali lagi nih Mbak Lutfi, tujuannya ini kan juga untuk memberikan kemudahan kepada peserta BPJS dalam menikmati layanan dari BPJS Kesehatan. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, pastikan di balik canggihnya teknologi, canggihnya sistem yang telah dibuat, pernah nggak sih menemukan seperti kendala-kendala yang biasanya muncul? Mungkin bisa dicontohkan, dan kalaupun ada, sekalian nih dijelaskan cara
menghadapi kendala itu seperti apa. Jadi supaya teman-teman pecinta K-pop ini bisa mengetahui ketika sudah menggunakan mobile JKN gitu ya. Wah ternyata kok kendalanya seperti ini saya bingung saya harus gimana. Ya mungkin bisa dijelaskan ini Kak Ina. Ya, kalau kendala itu pasti ada ya Kak Lutfi ya. Nggak mungkin kendala itu Pasti nggak ada ada ya. Ya, ini kebanyakan kasusnya seperti ini. Kayak contohnya punya ayah saya ya. Jadi ini peserta tersebut sudah memiliki akun, tetapi yang mendaftarkan itu bukan ayah saya atau bukan pesertanya bukan yang itu. bersangkutan gitu ya. Iya, jadi mungkin yang mendaftarkan itu dari perusahaannya Kak Lutfi. Nah, gitu. Jadi dari perusahaan tersebut mungkin belum terinformasikan ke karyawannya. Jadi kan tidak tahu tuh kalau ternyata sudah didaftarkan sama perusahaannya untuk akun mobil JKN-nya itu. Iya. Okay. Kalau terjadi seperti itu nih Kak, ini apa yang harus dilakukan oleh teman-teman nih? Jadi kan ya kita kan nggak tahu kalau karena kita rasanya itu belum pernah mendaftar akun. Ternyata sebenarnya kita sudah mempunyai. Nah, itu apakah harus proaktif bertanya ke tempat kerjanya atau harus datang ke BPJS atau bagaimana? Bisa dijelaskan Kak? Oke, jadi solusinya itu seperti ini. Gimana ya? Cukup WA ke Pandawa saja. Bisa melalui Pandawa bisa. Mungkin nomornya bisa dicatat ya ini ya. Okay. Nomornya itu ada 08118 1616. Nanti itu berupa WA Mbak Lutfi, jadi di WA aja, halo gitu. Nanti akan muncul pesan otomatis dari Pandawa. Nah, nanti akan ada link, itu jangka waktunya selama 60 menit. 60 menit, jadi ada masa aktifnya Iya, gitu masa ya? aktifnya selama 60 menit. Nanti diklik aja itu linknya, kemudian nanti akan keluar banyak menu di link tersebut. Jadi pilih saja perubahan atau perbaikan data. Oke, artinya ketika menemui kendala tersebut nih teman-teman bisa langsung menghubungi nomor WA-nya Pandawa. Itu salah satu mungkin aplikasi juga dari BPJS gitu ya. Nah, nomornya bisa tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ina di 081181651665. Nah, lalu cukup menggunakan chat. Ini untuk chatnya ini ada bakunya harus menggunakan kata hello seperti itu atau tidak sih? Tidak ya, yang penting langsung chat saja ke nomor itu. Oke. Nanti akan langsung muncul link dan jangan lupa linknya itu ada masa aktifnya. Jadi artinya kalau misal kita sudah chat ternyata kita sedang melakukan aktivitas yang lain, akhirnya lupa belum ngeklik link itu, artinya harus mengulang lagi, harus mencet lagi. Gitu. Iya, harus mencet lagi. Nanti akan muncul linknya. Oh ya, itu harus silakan bisa dipersiapkan mungkin foto KTP sama swafoto atau foto KTP dan selfie itu Mbak. Oh iya, oke. Biasanya datanya dibutuhkan itu untuk memperbaiki data. Oke, artinya tinggal ikuti saja apa-apa yang dibutuhkan di dalam link tersebut. Dan jangan lupa siapkan foto KTP dan swafoto atau selfie menggunakan KTP begitu ya Kak. Nanti akan setelah itu berarti langsung mobile JKN-nya bisa digunakan gitu ya. Jika itu sudah selesai prosesnya. Iya, itu bisa kan hari ini WA tuh. Besok silahkan dicek, insya Allah sudah bisa. Oke, nah itu tadi teman-teman, jadi sebenarnya sangat mudah dan bukan perkara sulit. Saya yakin teman-teman pasti ya sudah biasalah ya melakukan WA atau menggunakan aplikasi-aplikasi pada Android maupun di App Store seperti itu ya. Oke, nah tadi kita sudah membahas nih beberapa pengertian, kemudian fitur-fitur yang bisa kita akses, yang bisa kita manfaatkan sebagai peserta BPJS, dan kendala-kendala serta cara menghadapinya dan cara penanganannya. Nah, kali ini kita akan sedikit menyinggung tentang antrian online nih Kak. Yang dimaksud dengan antrian online ini seperti apa nih Kak? Sistem antrian ini sebenarnya dibuat karena banyaknya keluhan dari peserta BPJS ya yang mengantri lama, mengantri lama di rumah sakit. Ya, jadi sistem antrian online ini merupakan sistem antrian yang terintegrasi antara antrian di rumah sakit dan antriannya BPJS. Sehingga peserta tidak perlu menunggu lama-lama untuk daftar ke rumah sakit, jadi cukup pencet aja di rumah itu sudah terdaftar. Seperti itu. Artinya yang dulunya mungkin ketika mau antri mau berobat ke rumah sakit, wah saya ini
tahu ini pasti nanti antrinya lama, jadi saya harus bela-belain datang pagi-pagi sampai mungkin sampai subuh gitu ya Kak. Sebelum loket dibuka dia udah datang gitu ya. Karena takut dapat nomor antriannya itu panjang, akhirnya selesainya siang. Nah, ini dengan adanya Mobile JKN ini melalui Mobile JKN begitu ya maksudnya nomor Iya, antrian. melalui Mobile JKN tersebut. Oke. Jadi sudah mengambil nomor antrian sehingga tidak perlu tuh harus mengantri lama, menunggu berlama-lama untuk mendapatkan nomor antrian dan menunggu giliran diperiksa tentunya. Nah, ini nih Kak, lalu cara-cara dalam penggunaan antrian di Mobile JKN itu bagaimana tuh? Ada ketentuan-ketentuannya enggak? Untuk cara-cara daftar antrian online melalui Mobile JKN itu yang perlu diingat tuh yang daftar itu harus yang berobat ya Kak Oke, Lutfi, jadi yang jangan pertama ya. sampai salah nanti mungkin itu ya yang dimaksud dalam satu kakak nanti sudah masuk semua ternyata Iya. yang diklik kepala keluarga yang berobat padahal orang lain gitu Ya, ya. kemudian masuk pada aplikasi Mobile JKN, nanti kan ada menunya pendaftaran pelayanan antrian. Oh, Nah, itu ya. diklik aja, nanti akan keluar FKTP dan FKRTL. Kalau FKTP itu untuk ke klinik, puskesmas kayak gitu. Kalau FKRTL itu ke rumah sakit. Oke. Nah, jadi di FKTP itu daftarnya tuh bisa hari ini dan besok. Kemudian untuk yang FKRTL bisa hari ini atau H-7 sebelum kunjungan atau periksa ke rumah sakit. Oke, artinya mungkin ketentuannya lebih ke waktu pengambilan antriannya saja ya. Jadi kalau mau ke fase 1 atau FKTP itu bisa misalnya mau datang besok nih, diambillah antriannya hari ini atau besok pas hari H. Tapi untuk yang di FKRTL atau di rumah sakit itu bisa misalnya mau berkunjungnya tanggal 19. Nah, bisa mulai diambil antriannya itu tanggal 12 H-7 begitu ya Kak, sampai dengan misalnya H-7 masih repot, masih belum sempat ngambil antrian, bisa dilakukan juga ketika hari H di tanggal 19 itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ya. Ya. Oke, lalu caranya nih Kak, secara teknisnya ketika sudah masuk ke menu apa tadi antrian online gitu ya? Iya. Ini apa-apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Oke, jadi caranya itu silahkan buka aplikasi Mobile JKN-nya, kemudian ini harus punya rujukan dulu ya kalau mau ke rumah sakit ya Kak Lutfi ya. Masuk ke aplikasi Mobile JKN itu tadi, kemudian pilih pendaftaran pelayanan antrian, kemudian pilih FKRTL, nanti akan keluar rujukan dari fase pertamanya ke rumah sakit yang dituju, kemudian pilih tanggal rencana kunjungan, pilih dokter, klik daftar pelayanan. Nanti kalau sudah tampil kode booking dan nomor, nanti akan tampil kode booking atau nomor antrian polikliniknya. Jadi nanti setelah sampai di rumah sakit silahkan check in pada barcode atau kode QR yang sudah disediakan gitu. Ya, nanti misal kalau tidak jadi datang nih karena repot bisa dibatalkan lewat Mobile JKN juga. Oke, artinya ketika misal tidak jadi datang kemudian dibatalkan itu nanti bisa melakukan pengambilan nomor antrian lagi gitu ya? Iya. Oke, artinya yang penting sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi ya teman-teman. Ketika mau tanggal 19 artinya H-7 minimal itu paling jaraknya yang paling jauh itu H-7 atau tanggal 12 sampai dengan yang pas hari H di tanggal 19-nya itu. Oke, artinya sangat bermanfaat sekali ya dengan adanya antrian online ini. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu berlama-lama mengambil nomor antrian, setelah itu menunggu giliran dipanggil, dilayani di loket pendaftaran seperti itu ya Kak. Iya. Nah, kemudian banyak sekali nih ya, berarti manfaatnya itu mungkin kan kadang teman-teman tuh mau dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Nah, oh ya tadi untuk mendapatkan nomor antrian di vaskes tingkat lanjut atau di vaskes rujukan itu apakah teman-teman itu harus mempunyai rujukan lagi dulu atau misal saya mau periksa ke spesialis kandungan nih misalnya. Ya. Nah, sudah saya langsung datang saja, tapi saya pengen pakai BPJS.
Ya. mengambil antrian di mobil JKN. Ya, jadi itu harus memiliki rujukan dulu dari FKTP-nya, Mbak Lutfi. Ya, mengambil antrian melalui aplikasi mobil JKN, tinggal klik aja itu di apa FKTP-nya itu. Nanti kan itu daftar, kemudian ke sana dapat rujukan. Setelah dapat rujukan, nanti kan akan muncul di menunya yang di FKRTL. Itu nanti akan muncul rujukannya di situ. Jadi rujukan ke kunjungan ke spesialis apa gitu nanti akan muncul di situ. Oke, artinya memang harus ada rujukan dulu gitu iya, ya. Nggak ada bisa rujukannya langsung dulu. memang meskipun dimudahkan dengan mengambil nomor antrian online, tapi kan bukan berarti yang ya sudah saya ngambil memakai mobil JKN tapi saya enggak punya rujukan. Iya, Nah, itu nanti bisa ya. nggak keluar apapun di situ. Oke. Nggak akan Nggak muncul. ada notifnya mau Iya. dirujuk kemana. Iya. Ya, oke. Nah, itu mungkin untuk pasien-pasien yang memang baru, yang artinya baru dirujuk pertama kali ke suatu poli di rumah sakit gitu ya. Nah, misalnya nih, jadi ada pasien, dia sudah dirujuk. Nah, tapi dia bulan depannya harus kontrol lagi, ulang, ya. harus bertemu dengan dokter spesialis lagi di poli Iya. yang sama. Itu apakah juga bisa menggunakan antrian online melalui mobil JKN? Iya, bisa Mbak Lutfi. Bisa Itu ya. untuk kontrol ulang bisa. Silakan bisa mengambil nomor antrian online-nya mulai H-7 sebelum ini ya, Sebelum tanggal kunjungan. yang telah ditentukan. Iya. Oke, artinya nih teman-teman, untuk antrian online itu sendiri tidak harus yang baru memiliki rujukan. Jadi misalnya nih, bulan ini kita dirujuk, kita sudah mengambil nomor antrian online. Ternyata sama dokternya, bulan depan itu kita harus kontrol lagi ke vaskes yang sama. Nah, artinya kita tetap bisa menggunakan antrian online, mengambil antrian online melalui mobil JKN dengan mengakses menu di pelayanan antrian, masuk ke FKTL, nanti akan muncul mungkin seperti surat rujukan atau surat kontrol begitu ya. Intinya sudah dijadwalkan di situ. Nah, kita pilih waktunya ini sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Iya. Oke. Artinya enggak yang harus rujukan yang baru begitu ya. Tidak. Oke. Kalau ulang pun juga bisa Mbak Oke, Lutfi. Iya. siap. Nah, artinya teman-teman enggak perlu khawatir nih nanti jangan-jangan hanya yang rujukan yang baru saja. Oke, banyak sekali ya informasi yang telah disampaikan oleh narasumber kita nih teman-teman. Nah, mungkin kita masuk ke ini sepertinya sudah ada beberapa yang bertanya nih Kak. Iya. Langsung saja kita sampaikan pertanyaannya ya. Oh ya, ini sudah sempat kita bahas tadi sedikit ya. Jadi apakah bisa kalau mau mengambil nomor antrian kontrol ke dokter spesialis di mobil JKN untuk jadwal kontrol bulan depan yang seperti saya tanyakan tadi ya. Lalu apa aja sih syarat-syaratnya yang harus dipakai atau yang dibawa? Oh, itu ya. Nanti saat di pendaftarannya atau gimana? Nah, ini mungkin untuk mengambil nomor antriannya juga, mungkin juga bisa dijelaskan nih di pendaftarannya apa aja yang harus dibawa supaya nanti teman-teman yang pecinta K-pop ini tidak keliru dalam, jadi tidak bolak-balik gitu loh, meskipun udah ngambil nomor Iya. antrian, ternyata ada persyaratan yang ketinggalan, artinya harus kembali lagi kan Iya. seperti itu. Ya, untuk pasien baru ya ini Kak Lutfi ya. Ini kunjungan untuk pasien baru itu silahkan bisa langsung daftar melalui antrian mobil JKN. Kemudian nanti setelah sampai di rumah sakit scan check-in dulu lewat QR itu. Kemudian kalau pasien baru ini harus daftar dulu terkait identitas pasiennya karena kan belum terdaftar di rumah sakit kita kan gitu. Tapi kalau untuk yang pasien lama setelah check-in bisa langsung ke poli. Oke, itu yang pasien-pasien baru. Iya. Lalu kalau untuk pasien yang kontrol, artinya kan dia sudah pernah berkunjung Iya. dulu. Untuk mengambil antrian di JKN Mobile itu apa yang harus dikerjakan selain tahapan-tahapan tadi? Iya. Apakah ada syarat khusus yang ditentukan nih Kak? Untuk Ya, yang syarat khususnya kontrol? itu harus ada. Ini kan bukan ulang kontrol ya. Iya, iya. Itu kan pasti ada surat kontrolnya. Mhm. Jadi dari rumah sakit itu menerbitkan surat kontrolnya nanti yang digunakan untuk daftar ulang ke Kili Suci ke rumah sakit kita. Jadi nanti itu akan muncul pada aplikasi mobil JKN-nya H-7 itu surat kontrolnya. Jadi bisa mulai daftar per itu. Oke. Artinya itu nanti akan
pasien tersebut akan dibekali surat apa tadi namanya surat Surat kontrol, iya. Oke, dari poli asalnya gitu ya. Jadi Iya. dia periksanya di poli mana, nanti petugas yang di poli tersebut akan membawakan surat tersebut dan itu nanti yang akan digunakan untuk mengambil nomor antrian begitu ya. Cukup ini aja sih Mbak, cukup di mobil JKN-nya, itu sudah akan keluar sendiri udah di otomatis aplikasinya, begitu iya. ya. Oke, baik. Jadi itu tadi ya teman-teman yang cara untuk mendapatkan nomor antrian online di mobil JKN bagi teman-teman yang ingin atau akan melakukan kontrol atau kunjungan ulang di bulan berikutnya di poli yang sama. Oke. Jadi teman-teman udah nggak perlu bingung nih gimana caranya nanti saya mau kontrol. Terus kalau biasanya kan diberikan seperti berkas apa namanya yang pink-pink itu Iya, SEP ya. SEP. Nah, sama surat rekam DPJP gitu ya mungkin ya. Nah, sekarang juga bisa nih langsung melalui mobil JKN. Jadi nggak perlu buang-buang waktu mungkin ya, juga buang-buang tenaga karena sekarang kita eranya masuk era Sudah digital kalau gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih yang masuk Kak. Lalu untuk login di aplikasi, nah ini mungkin sepertinya kendala dari teman-teman tadi ya, seperti kita singgung ya. Oke. Untuk login di aplikasi, adakah keterangan nomor HP? Oh, maksudnya ada keterangan nomor HP yang sudah dipakai oleh peserta lain. Nah, ini solusinya gimana nih Kak? Oh ya, itu bisa menghubungi WA Pandawa ya Kak Lutfi ya, yang nomornya 08118165 165. Nah itu nanti bisa masuk ke menu perbaikan data tadi. Oke. Iya. Artinya ini dari Kak siapa nih Kak Yeti ya. Jadi ini Kak Yeti ya, untuk misalnya Kak Yeti mungkin belum merasa daftar akun tadi ya mungkin ya. Iya. Terus mau daftar akun, ternyata nomornya ini sudah ada notifnya sudah dipakai, bahwa nomor telah dipakai, mungkin seperti itu. Nah, ini solusinya nanti bisa langsung WA ke Pandawa di 0811 8165165, kemudian chat saja tadi ya yang seperti kita contohkan hello, nanti atau akan chat ada pesan otomatisnya dan nanti, dikirim linknya itu tadi. Nanti ikuti saja menu-menu yang ada di link tersebut dan jangan lupa siapkan foto KTP dan swafoto bersama KTP kita. Oke. Mungkin itu ya Kak Yeti. Mungkin kalau memang kurang jelas bisa lagi tanya-tanya di kolom komentar kita. Oke, selanjutnya ada yang ini dari Kak Elge. Nah, apa yang dimaksud dengan screening kesehatan nih pada aplikasi mobil JKN? Mungkin tadi ada ya salah satu menunya yang dimaksud dengan screening kesehatan di mobil JKN. Nah, screening kesehatan ini merupakan apa ya, untuk mendeteksi apakah kita itu mempunyai riwayat penyakit kronis kayak HT, hipertensi, HT dan DM kayak gitu ya. Oke, hipertensi gitu ya. Iya, jadi screening kesehatan ini digunakan hanya 1 kali dalam 1 tahun Kak Lutfi. Oke, artinya misalnya itu waktunya ditentukan nggak Kak? Misalnya harus awal tahun atau enggak ya? Tidak. Yang penting hitungannya 1 kali dalam 1 tahun. Itu nanti kira-kira screeningnya itu sekitar 5 sampai 10 menitan lah. Oke, itu nanti berupa pertanyaan-pertanyaan seperti kuesioner seperti itu ya. Oke, nah jadi nih artinya teman-teman ya, jadi menggunakan mobil JKN tidak melulu untuk periksa atau mungkin minta rujukan saja. Jadi bisa ini digunakan untuk screening diri sendiri gitu ya. Nah, nanti di situ akan ada beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa isi sesuai dengan kondisinya. Nah, itu bisa dilakukan dalam waktu 1 kali dalam 1 tahun begitu ya. Iya, 1 kali dalam 1 tahun. Oke, nanti bisa diulang di tahun berikutnya. Jadi misalnya nanti gimana itu cara mengetahuinya, itu ada kesimpulannya enggak Kak? Maksudnya setelah di screening ternyata saya terjadi seperti ini di tubuh saya atau gimana itu? Iya, nanti akan ada screeningnya itu nanti kan. Nah, itu juga nanti bisa dikonsultasikan, itu kan ada menu konsultasi dokter tuh. Nah, itu untuk ke FKTP-nya, jadi dokter FKTP-nya pada konsultasi itu. Jadi setelah mengisi screening itu bisa konsultasi ke dokter yang ini ya di FKTP-nya itu. Iya. Tapi kalau belum melakukan screening kesehatan, belum bisa melakukan konsultasi dokter melalui mobil JKN. Oke, kecuali kalau memang dia sengaja datang berkunjung ke vaskes tersebut gitu ya. Oke, nah jadi itu tadi teman-teman yang
kita bisa melakukan screening online melalui mobile JKN dengan waktunya 1 tahun sekali. Nanti jangan khawatir, kita akan mendapatkan kesimpulan. Misalnya nih, kondisi kita akan mengarah ke mana, mungkin Iya. lebih ke hipertensi atau apa gitu ya. Iya. Nah, nanti kita bisa langsung melakukan konsultasi pada dokter vaskes kita sesuai dengan vaskesnya kita yang kita pilih yang mana, misalnya di puskesmas A. Nah, nanti akan konsultasinya ngelink ke puskesmas Dokternya itu, tersebut iya. gitu. Oke. Nah, ini tadi mungkin beberapa pertanyaan yang masuk ya Kak Ina, dan sepertinya teman-teman sangat antusias dengan yang namanya mobile JKN dan antrian online ini tadi ya. Oke. Terakhir nih Kak, tentang mobile JKN dan antrian online. Apakah ada saran nih untuk yang bisa disampaikan untuk pencinta podcast di Kili Suci yang sedang menyimak, dan mungkin masukan-masukan yang harus mereka lakukan? Oke, untuk sobat podcast Kili Suci nih ya, Iya. atau bagi peserta BPJS Kesehatan yang ingin berobat atau periksa, yuk mari kita manfaatkan aplikasi Mobile JKN ini sebaik mungkin dengan kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan yang sangat memudahkan pesertanya dalam mendapatkan informasi yang update dan memudahkan dalam pengambilan nomor antrian tanpa harus antri di rumah sakit. Jadi tinggal cukup pencet aja sambil tiduran sudah dapat nomor antrian tadi ya. Oke. Kan gampang ya, mudah ya. Jadi udah nggak perlu capek-capek datang, Iya. ngambil nomor antrian sampai pagi-pagi Ya, gitu mungkin ya. itu Kak? nih, Oke. Pak Lutfi sarannya dari Oke. saya. Jadi teman-teman Kipot, Kili Suci Podcast, sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini oleh Kak Ina. Jadi informasi tadi mungkin bisa menambah nih keyakinan Sobat RSUD Kili Suci dalam Kipot kita kali ini, bisa untuk menggunakan manfaat-manfaat yang diberikan oleh BPJS dalam layanan-layanan yang sudah dihadirkan melalui mobile JKN, sehingga bagi teman-teman yang mungkin belum menjadi peserta aktif gitu ya Kak, sebagai di BPJS gitu ya, itu bisa mendaftarkan diri. Nanti jangan khawatir kalau misalnya kita nanti antriannya ribet, terus harus minta rujukan, kemudian harus berlama-lama menunggu. Itu jangan khawatir, karena semua keluhan-keluhan itu sudah dimasukkan ke dalam sistem di mobile JKN yang telah diluncurkan oleh BPJS. Nah, jadi silahkan teman-teman yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS bisa langsung mendaftarkan diri dan bisa mendaftar akun di mobile JKN serta mendapatkan layanan yang diberikan oleh BPJS melalui mobile JKN dengan sangat mudah dan tentunya juga efisien juga ya Kak. Oke. Baik Sobat RSUD Kili Suci, demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih nih untuk narasumber kita yang begitu luar biasa yang menyampaikan banyak informasi ya. Terima kasih Kak Ina. Dan tentunya informasi tersebut semoga bisa membawa manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang senantiasa menyimak pada acara Kipot kita pada pagi hari ini di Kili Suci Podcast. Jangan lupa like and subscribe akun channel YouTube kita serta follow akun IG kami di @rsudkilisuci_kota Kediri. Nah, nantikan lagi informasi-informasi tentang kesehatan yang akan kita sampaikan di acara podcast-podcast kita yang selanjutnya. Jangan lupa selalu untuk menjaga kesehatan dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Lutfi pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kili Suci, sehat.